teman saya yang Kristen juga nggak bisa jawab. Nggak apa-apa. Oke, Islam atau Kristen? Saya Islam bang. Ini saya nggak ada maksud buat ngejelekin atau apa. Saya cuma pure mau nanya. Saya nggak tahu mau nanya siapa karena teman saya yang Kristen juga nggak bisa jawab. Jadi pertanyaan saya ada baca-baca. Dari 12 murid Yesus yang berjumpa langsung dengan dia, yang saya baca hanya 2 yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang pertama adalah Petrus dan Thomas. Kenapa murid-murid yang lain seperti Yakobus, itu yang disebut sebagai saudara Yesus, itu tidak mengakui atau tidak menyatakan secara langsung Yesus itu adalah Tuhan? Itu kenapa ya bang? Baik, saya akan tampilkan Yohanes pasal yang ke-13 ayat 13. Saya tampilkan Yohanes pasal yang ke-13 ayat 13. Ini keseluruhan murid-murid ya. Bukan 1 atau 2 seperti yang barusan Anda utarakan. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-13. Tapi sebelum ke-13, saya mulai dulu dari ayat yang ke 10 ya. Jangan 10, nanti terlalu ini. Ke-6 aja ya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain daripada membasuh kakinya, karena ia sudah bersih keseluruhannya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya kembali dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku perbuat kepadamu?" Nah ini, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan." Jadi kata-kata ini mengkonfirmasi bahwa yang menyebutkan Yesus sebagai guru dan Tuhan itu bukan 1-2 orang saja. Cuman masalahnya begini, masalahnya pembaca-pembaca, terutama Anda dan juga orang-orang yang lain, tidak mengerti Tuhan itu apa. Karena mereka ini nggak pakai bahasa Indonesia. Waktu mereka ngobrol ini pakai bahasa Indonesia nggak? Enggak. Iya, nggak bahasa Indonesia. Mereka ketika ngobrol itu pakai bahasa Aram atau bahasa Syria. Bahasa Aram. Di dalam bahasa Aram, murid-murid menyapa Yesus itu dengan kata-kata Maran Yeshua. Kalau bahasa Jawanya itu Gusti Yesus. Kalau dalam bahasa Inggris, seandainya mereka orang Inggris, maka mereka akan memanggil Yesus dengan kata-kata My Lord. Kalau misalnya mereka orang Arab, maka murid-murid akan memanggil Yesus dengan kata-kata Robbi. Ini yang tidak dimengerti. Makanya ketika kalian berkata Yesus itu Tuhan, bukan berarti Yesus itu Bapa di sorga. Tidak. Yesus bukan Bapa di sorga. Bapa di sorga mengutus Yesus. Bahkan Yesus katakan, Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Lebih besar daripada segalanya. Masalahnya bukan masalah itu. Masalahnya begini. Mengertikah kalian pengertian kata Tuhan itu atau Lord atau Rob itu? Atau Gusti itu? Gusti itu adalah sebuah sapaan. Sama seperti sekarang pun umat muslim yang Islam-Islam atau misalnya orang Jawa lah. Memanggil yang duduk di singgasana itu juga Gusti. Gusti dalam. Gusti siapa? Gusti Ratu siapa? Gusti. Tetapi yang di langit sana juga dipanggil Gusti.
Gusti itu artinya panggilan kepada seseorang atau sesuatu yang memiliki otoritas. Jadi Bapa di surga Gusti, Yesus juga Gusti, sama-sama Gusti. Sama-sama Tuhan, sama-sama Lord, sama-sama Rob. Artinya apa? Kepadanya kita menaklukkan diri. Makanya kalau saya ditanya, apakah setan juga Gusti, apakah setan juga Tuhan? Iya, kalau kita menaklukkan diri kepadanya, maka dia jadi Tuhan kita. Dia jadi yang punya otoritas atas kita. Ketika kita dikendalikan oleh setan, ketika kita dikuasai oleh setan sehingga kita takluk kepadanya, maka setan itu jadi Lord kita. Jadi Tuan atau Tuhan kita, jadi Gusti kita. Nah, manusia tidak boleh menjadikan setan, menjadikan Muhammad, menjadikan Allah sebagai Tuhan, sebagai Gusti. Yang harus dijadikan Gusti, Bapa di sorga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Begitu. Saya tidak tahu kalau Anda tidak paham-paham juga. Sakit kepala. Karena ini udah sering. Ini udah termasuk hal yang paling sering saya katakan. Tapi saya tanya dulu, paham nggak yang saya katakan? Sebenarnya saya paham, tapi nggak sepaham Anda, karena saya juga orang di luar dari agama Kristen, nggak mungkin saya langsung paham apa yang Anda bilang. Cuman pertanyaan saya tadi, Abang jawabnya terlalu panjang ya, jadi saya nggak terlalu masuk. Biar saya simpelin lagi jawabannya dan tolong Abang jawabnya singkat aja. Ini saya benar-benar cuma pingin cari tahu, karena saya juga sebenarnya tertarik. Kenapa Pengen ada masuk pertanyaan Kristen? ini, karena Tertarik pengen jadi Kristen? tertarik belajar dulu sebenarnya. Oh, belajar dulu. Nggak apa-apa. Ada step-step. Karena kan Silakan. hidayah bisa datang dari mana aja. Pertanyaan ini karena saya belajar sebenarnya. Dan teman saya nggak bisa jawab, Bang. Makanya saya udah DM kamu. Cuman belum dijawab, ya mungkin lagi sibuk. Saya baca, ini entah benar atau salah. Tolong Abang koreksi. Yang saya tahu dan yang saya baca, Yakobus yang disebut sebagai saudara Yesus memimpin jemaat di Yerusalem. Kenapa dia bilang, dia mengakui bahwa ini di Taurat ya Bang, dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias, tapi Mesias yang bukan dianggap seperti di Kristen yang sampai menyandingkannya dengan Tuhan, yang menyamakan dengan Tuhan. Dia percaya Yesus adalah Mesias, tapi sebagai utusan Tuhan dan bukan Tuhan. Itu kenapa ya Bang? Ya, sebenarnya semuanya itu jelas kalau kita paham. Jadi di dalam Bible itu ada Tuhan, hurufnya besar semua. Kalau kita buka LAI, ada dia Tuhan hurufnya gede semua itu. T-nya besar, U-nya besar, H-nya besar, A-nya besar, N-nya besar. Ada Tuhan yang cuman T-nya aja huruf besar. Itu beda itu. Di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 22, dan ketika genap umur 8 hari, maka ia disunatkan dan dia diserahkan kepada Tuhan. Yesus yang Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Ini kalau orang yang saya katakan nggak pernah belajar, nggak pernah mengerti pengertian kata-kata, memang bingung. Memang Yesus bukan Tuhan dalam pengertian Yesus bukan Tuhan Bapa itu. Makanya kata Tuhan tuh ditujukan kepada siapa dulu. Sama kayak gini loh. Saya hari ini mau makan sama presiden. Presiden itu siapa? Prabowo kah? Putin kah? Siapa di situ? Makanya di dalam Bible ketika ada kata Tuhan, kata itu siapa? Ditujukan kepada siapa? Gitu loh. Kata Tuhan tuh gelar. Makanya begini, kita itu harus mengembalikan kata-kata itu ke dalam bahasa aslinya. Karena kita ini lagi nggak bahas buku yang memang aslinya berbahasa Indonesia. Kita lagi bahas buku yang buku itu aslinya berbahasa Ibrani, berbahasa Yunani, berbahasa Arab. Begitu. Makanya saya bilang begini, pesan saya kepada Anda, Dewi, ganti Tuhan. Kalau Anda Islam, ganti Tuhan Anda yang Allah dan Muhammad itu. Ganti Tuhan Anda. Karena yang mengendalikanmu itu Allah dan Muhammad. Itulah kenapa kalian itu pagi-pagi begini-begini, cuci-cuci. Itu kan kalian itu dalam kendali. Nanti kalian kalau punya uang pergi ke Arab, di Arab nyiumin batu. Yang buat kalian begitu tuh siapa? Yang buat kalian begitu tuh ya Allah dan Muhammad. Karena kalian itu menaklukkan diri kepada mereka.
ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kalian serahkan kepada dua orang ini. Dua sosok ini, Allah dan Muhammad. Karena umat muslim tidak bisa menundukkan diri kepada Allah kalau nggak menundukkan diri kepada Muhammad. Karena Muhammad ini adalah gambarnya Allah itu. Coba bisa nggak muslim taat sama Allah kalau nggak taat sama Muhammad? Nggak bisa. Makanya Allah dan Muhammad adalah satu. Nah, di dalam kekristenan bicara Trinitas itu begitu. Yesus itu adalah gambarnya yang tidak terlihat, gambar daripada yang tidak terlihat. Roh Kudus juga begitu. Jadi ketika kita menaklukkan diri kepada Roh Kudus, itu sebenarnya di detik yang sama kita menaklukkan diri kepada Bapa di surga. Jadi Roh Kudus dan Yesus itu bukan otoritas lain. Dia bukan ilah atau bukan Tuhan lain. Bukan Gusti yang selain daripada Bapa, tidak. Tapi dia itu, Roh Kudus dan Yesus itu adalah pengejawantahan, penyataannya. Jadi jangan dibilang ada 3 otoritas. Saya ngerti bang, bukan ada 3 otoritas. Saya juga udah belajar, udah sering baca, udah sering ngomong juga. Karena saya belajar Kristen bukan dari orang Islam itu sendiri. Saya belajar Kristen ya dari orang Kristen tuh. Pertanyaan saya yang tadi sebenarnya agak kejauhan sih abang buat. Kenapa bisa Yakobus itu yang kayak saya bilang. Dan ada juga pas di zaman Yakobus itu ada yang namanya Ebionit. Iya maaf bang, salah. Kenapa itu sumber-sumber yang ada di luar Bible. Sumber-sumber yang Coba ada dari di mana Anda Bible. dapatkan sumber-sumber itu? Yakobus begini begitu dari mana? Tidak ada itu. Tapi banyak orang yang ngomong loh, katanya tes gimana ini? Ini Anda muslim betulan atau gimana? Saya muslim. Coba Mana tes dulu, Pak? coba bacaan Al-Fatihah, coba. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka Ya, sah, na'budu wa muslimah. iyyaka Ya, nasta'in. udah cukup. Saya muslim, cuman karena Lahir muslim saya, atau mualaf? enggak, saya muslim, saya orang Padang. Dari lahir? Dari lahir. Mama Padang, murni. Bapak Padang. Saya cuman karena tertarik, jadi saya ada ngepost ayat Alkitab di postingan saya. Jadi mereka mikir saya Kristen ya. Saya karena tertariknya sama Kristen, makanya muncullah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ini dasar menurut saya ya. Dan saya harus dapat jawabannya. Karena kan saat kita mengimani apapun, kita nggak bisa cuma iman aja. Kalau nggak terjawab di akal saya nggak bisa terima. Betul. Tapi saya mau tanya tentang keislamanmu. Apakah kamu sudah mulai ragu-ragu dengan agama Islam? Jawab jujur. Kalau dibilang ragu, ada beberapa hal yang buat saya ragu. Contohnya itu soal poligami. Saya dengar beberapa ustadz bilang seperti ini. Tapi itu sebenarnya nggak relate untuk di tahun sekarang. Yang dibilang ayat itu diturunkan pada saat untuk mengurangin istri-istri mereka pada zaman dahulu. Kalau dibilang untuk mengurangin, sekarang kan mayoritas tidak banyak istri ya. Kenapa ayat itu masih bisa dipergunakan dengan alasan bisa dibilang untuk medis. Misalnya istrinya nanti tidak bisa memberikan keturunan. Banyak hal yang nggak bisa diterima di ayat itu. Tapi begini, saya mau tanya dulu, siapa Dewinta. Dewinta. Sebelumnya sudah sering nggak nonton Edis TV? Dari ayah sih. Oh, dari Terus, ayah. Iya, dari ayah. Terus saya dengar ada beberapa hal yang masuk ke otak saya. Makanya ini saya udah DM. Mengenai bagaimana Muhammad menyuruh wanita menyusui laki-laki lain? Itu belum, tapi ada beberapa hal yang abang Pantes bilang. masih Islam. Tapi gini Dewi, kalau misalnya kamu menonton video-video saya secara utuh, saya bisa pastikan mustahil kamu jadi orang Islam lagi. Di situ saya ungkapkan bagaimana Muhammad dia berlaku masam kepada orang miskin. Iya, saya tahu itu. Iya. Tadi saya nonton soalnya. Nah, ketika kamu nonton seperti itu, bagaimana? Apakah masih ada iman kamu terhadap agama Islam? Saya Atau tahu sudah berkurang? saya tahu jawaban itu. Di situ Apa memang Nabi jawabannya? Muhammad. Saya bukan orang yang tahu agama ya bang, tapi itu saya tahu. Nabi Muhammad didatangi orang yang tunanetra itu mukanya berubah jadi masam. Di situ dia salah dan turunlah ayat untuk menegur Nabi Muhammad. Berarti Itu Muhammad tadi saya berdosa? ada baca juga. Oke, berarti Muhammad berdosa. Berdosa karena dia tidak seharusnya Oke. melakukan Baik. itu dan tidak berarti membeda-bedakan. Muhammad berbuat salah.
Dia berbuat salah. Nah, itu akan bertentangan dengan doktrin orang Islam. Iya. Karena ya apa? itu Karena bertentangan. dikatakan begini, barang siapa yang taat kepada Muhammad, itu adalah dia taat kepada Allah, betul? Bahkan dikatakan bahwa di Muhammad itu adalah tidak mengatakan sesuatu atau menghasilkan sesuatu kalau tidak wahyu. Jadi bagaimana mungkin di detik yang sama Anda katakan mengikuti Muhammad itu sama dengan mengikuti Allah, tapi di detik yang sama Muhammad berdosa. Ini sebuah yang tidak bisa diterima akal. Iya, dari situ saya juga dapat ilmu dari yang abang bilang tadi. Saya juga baru tahu bahwa Nabi Muhammad itu seseorang yang patut dicontoh dan mulia. Ternyata dia seperti itu. Dan saya cari tahu ternyata dia kenapa bisa kayak gitu, yang ada di pikiran saya, karena dia juga masih manusia biasa. Dia bisa melakukan kesalahan, tapi nggak menses saya rasa kalau dia sebagai seorang, apapun tindakannya itu, kan dibilang di Islam orang yang mulia, dan apapun yang dia bilang, perkataannya, perbuatannya patut untuk dicontoh. Tapi di satu sisi dia ternyata masih berperilaku seperti itu. Itu juga saya baru tahu ternyata. Itu makanya artinya begini. Mengapa orang yang seperti itu berbuat dosa, berkali-kali jatuh dalam dosa, lalu Anda tuhankan dia? Sebenarnya bang, kayak gini. Ini saya berbicara sebagai orang Muslim. Kalau sampai menuhankan manusia, di kami itu sebenarnya tidak ada. Tapi kenapa dia diagung-agungkan? Berarti dia tidak paham menuhankan. Sampai hari ini nggak paham menuhankan. Bukan menuhankan. Tadi abang bilang kan. Tadi abang bilang apa? Sorry. Kan Muhammad sudah Anda akui sebagai seorang yang berbuat salah. Iya. Sebagai seseorang yang berdosa. Bahkan Anda katakan dipertanyakan nih bagaimana ini diikuti, dijadikan suri toladan, betul? Iya. Nah, ketika Anda sudah mempertanyakan dia sebagai suri toladan, mengapa masih saja Anda menjadikan dia suri toladan atau mempertuhankan dia? Mempertuhankan itu maksudnya gini loh. Menjadikan dia sebagai sosok yang kepadanya Anda mematuhkan diri Anda, menaklukkan diri. Justru karena itu saya belajar Kristen. Nah, makanya ganti Tuhan, ganti junjungan, ganti suri tauladan, ganti yang kepadanya Anda patuh taat. Itu maksudnya, menjadikan dia sebagai Tuhan itu. Menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan, bukan melantik dia jadi sang pencipta. Nggak ada gunanya kita melantik seseorang jadi sang pencipta. Karena sang pencipta itu tidak bisa kita lantik. Kalau dia sang pencipta, dia akan terus sang pencipta. Makanya kita tidak bisa ganti yang menciptakan kita. Tapi kita bisa ganti siapa Tuhan kita. Contoh. Apakah Anda bisa mengganti siapa yang melahirkan Anda? Enggak. Apakah Anda bisa mengganti siapa pencipta Anda? Tidak bisa. Tidak bisa. Bisa nggak Anda ganti Tuhan Anda? Kalau keyakinan kita berbeda mungkin bisa ya, karena Tuhan di setiap orang berbeda. Iya. Jadi kalau orang Islam masuk Kristen, Tuhannya diganti itu. Tapi penciptanya nggak bakal bisa diganti. Makanya kita ini jangan pusing ngikutin, memikirkan siapa pencipta. Itu nanti debat kusir. Debat kusir nanti. Muslim mengatakan yang menciptakan kami adalah Allah. Orang Kristen nanti mengatakan yang menciptakan kami adalah Bapa di surga. Nanti sini mengatakan yang menciptakan kami ini. Kita debat kusir. Ini kenapa dia bilang saya pembohong ya? Mereka mikir saya Kristen kah? Tadi kita sudah tes teman-teman. Dia sudah baca Al-Fatihah, udah baca ini, dia muslimah teman-teman. Foto Mama Secaniago. Coba bahasa Padang dulu coba. Bang, saya tinggal di Sumatera Utara, Tanah Karo. Jadi saya lebih fasih berbahasa Karo. Oh begitu. Iya. Jadi udah lahiran sana ya? Ya udah lahir di sini, bahkan pulang ke Padang yang nggak pernah. Bahkan udah nggak pernah ke Padang. Tapi dia muslimah ini. Muslim. Caniago ya? Iya. Caniago. Ya logatnya. Memang gitu teman. Jangan salah teman-teman. Makanya teman-teman juga jangan kelamaan di kampung juga. Gini loh. Ada orang
Dia itu udah kelahiran situ, jadi udah nggak bisa bahasa sukunya. Jangan salah, di sini, mayoritas di sini di juga sini, di sini banyak orang kelahiran sini udah nggak ngerti dia ngomong bahasa ininya nggak ngerti. Banyak di sini juga begitu, sama. iya, dan yang buat saya tertarik juga sama Kristen itu karena saya tahu ajaran Islam itu lebih mengedepankan hukum dan kasih, tapi kalau Kristen kan lebih mengedepankan kasih. Itu yang buat saya sebenarnya lebih tersentuh. Itu awal mulanya sih. Iya, ya pelan-pelan lah ya. Intinya belajar perlahan-lahan, nanti Anda juga akan mengerti maksud saya gitu. Intinya saya cuma pesan begini, untuk sekarang ini ganti siapa yang harus kita ikuti. Kalau kita ngikutin Muhammad, ya puji Tuhan saya tidak banyak lagi menjelaskan. Anda pun sudah mengkonfirmasi kan bahwa dipertanyakan dia itu masa kayak begitu diikuti, betul? Betul. Nah, coba kalau mengikuti Yesus, hal apa yang membuat hati kita tertutup untuk mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti Yesus? Begitu. Jadikanlah Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan di hidup kita. Maksudnya supaya dia itu memerintah. Karena yang memerintah di hati Anda ini masih Muhammad, walaupun udah dikit-dikit lagi ada sepak dia dari hati Anda. Sedikit lagi Anda sudah menyepak Allah dan Muhammad dari pemerintahan di diri Anda. Begitu. Oke, gitu aja lah ya. Mudah-mudahan Anda paham lah dengan bahasa-bahasa saya. Oke? Terima kasih, Bang. Oke, sama-sama Dewi.